Yo, para Wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Cerita Wibu. Nah, karena donasi buat cerita Nares itu udah terpenuhi gitu kan, ya udah nyampe 100k lah. Jadi ya gue bakal lanjut cerita Nares sesuai janji gue, yaitu cerita Nares atau Raja Naga Kematian yang dikirim ke Isekai part 3. Tapi ya sebelum ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Terutama buat lu yang pengen cerita Nares itu cepat lanjut ke part 4, ya lu bisa lah donasi ke Traktir ID dengan hashtag lanjut cerita Nares. Dan nanti ya kalau campaign-nya itu udah terpenuhi, ya lu bisa ngeliat sendiri lah campaign-nya sampai berapa kan. Nah kalau itu udah terpenuhi, gua bakal lanjut cerita Nares ke part 4. Atau ya kalau lu mau dukung gua gitu kan, tapi pengennya bayar pakai pulsa, ya lu bisa lah gitu kan gabung ke membership warga Isekai. Dan kalau lu gabung, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin. Contohnya ya kayak The Zero Esper yang udah sampai chapter 13. Terus juga Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru yang udah sampai volume 14. Sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet yang ya baru sampai chapter 5 sih. Dan kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis, linknya gue taruh di deskripsi. Dan ya kalau lu tertarik gitu kan buat lanjut dengerin storytelling cerita buatan gue, lu bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan ya oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih ya cuy, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan lana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke ceritanya. Nah sebelum ke ceritanya, gue mau kasih disclaimer dulu nih, kalau ini adalah cerita buatan gue. Jadi ya kalau lu nyari manga, anime, ataupun novelnya, ya kagak bakal ada cow. Ini karya original yang gue bikin sendiri. Jadi ya jangan nanya juga gitu judul aslinya apaan, bacanya di mana, karena ya kayak gue bilang tadi, ini cerita original gue. Jadi cuma gue yang punya mentahan ceritanya. Dan karena ini cuma kerangka cerita, jadi yang gue ceritain itu cuma garis besarnya aja ya, bukan detailing ceritanya. Oke, paham kan? Kerangka cerita, garis besarnya doang. Nah, cerita dibuka dengan Nares dan Diablo yang baru sampai di kerajaan Elf. Dan ya sebenarnya Diablo sempat kaget gitu pas Nares santai aja waktu mereka ngelewatin badai yang mengelilingi kerajaan Elf. Bahkan ya Nares itu cekatan gitu kan ngebantu mereka sampai ngasih aba-aba yang tepat selama dia ada di kapal. Dan kapten kapal itu juga shock gitu karena ya Nares punya wawasan yang lebih bagus dan lebih baik soal pelayaran. Jadi lokasi kerajaan Elf itu dikelilingin sama badai yang ngebuat banyak orang nyerah datang ke kerajaan Elf. Tapi ya badai yang terjadi itu bukan karena kondisi alam, melainkan karena pengaruh sihir di sekitar kerajaan Elf. Dan itu bukan pertama kalinya gitu kan bagi Nares, karena ya banyak gitu kan di zaman dulu waktu dia masih di bumi, kerajaan yang mengalami hal yang sama kayak gitu, terutama yang lokasinya beda pulau gitu kan, kayak kerajaan Elf itu rentan banget lah kena sihir yang gak stabil kayak gitu. Tapi ya Nares juga gak terlalu peduli karena ya tujuannya ke kerajaan Elf buat nyari petunjuk orang yang manggil dia ke Isekai. Makanya ya pas baru sampai tadi gitu kan, pas masih di pelabuhan, Nares langsung ngesamen beberapa undead yang punya skill ngilang buat nyari informasi di kerajaan Elf. Sedangkan dia sendiri, dia bakal keliling sama Diablo. Ya selama dia belum dapat izin gitu kan dari yang punya otoritas di kerajaan Elf, dia harus selalu nempel sama Diablo gitu kan, yang punya izin untuk memasuki kerajaan Elf. Biar si Nares itu nggak dimasukin ke penjara. Dan karena hal itu, Nares sama Diablo pergi buat menemui salah satu bangsawan yang dikenal sama Diablo. Dan orang itu juga gitu yang ngasih Diablo otoritas atau akses masuk ke kerajaan Elf. Nah setelah sampai di sana, Nares sama Diablo itu ketemu sama bangsawan Elf yang Diablo maksud, yang bernama Farel. Tapi pas mereka ketemu Farel itu nggak sendiri, melainkan ada dua orang lagi yang ketemu sama Farel. Dan orang yang lagi ketemu sama Farel itu adalah Arion, salah satu dari 4 bangsawan Elf tertinggi di kerajaan Elf yang statusnya itu sama lah kayak Farel. Dan satu orang lagi itu adalah Vera, adik dari Farel. Nah pas Nares sama Diablo datang gitu, Farel, Vera, sama Arion itu kan lagi ngobrol tuh. Jadi ya mereka berdua niatnya mau pergi tuh karena ya nggak mau ganggu obrolan mereka. Tapi Diablo sama Nares itu langsung ditahan sama pengawalnya Arion. Cuma setelah Farel jelasin kalau Diablo dan Nares adalah bagian dari klannya, mereka langsung dilepasin sama Arion. Walaupun Arion masih curiga gitu kan, terutama ke Nares. Karena ya dia ngerasain suatu atmosfer yang sangat asing dari Nares.
Dan karena Nares sama Diablo itu nggak mau ikut campur gitu kan sama urusan ya mereka bertiga atau lebih tepatnya sama urusan Pharrell dan Arion, mereka mutusin buat pergi dari mentionnya si Pharrell dan ya mereka bakal datang lagi kalau urusan Pharrell itu udah selesai. Tapi sebelum Nares sama Diablo pergi, Pharrell nyuruh Vera buat nemenin mereka. Sedangkan dia atau Pharrell itu bakal ngobrol sama Arion dan ya nggak cuma Vera doang sih yang ikut Nares sama Diablo. Tapi ada satu pengawal dan satu pelayannya Vera yang ikut. Jadi ya mereka jalan berlima tuh. Dan setelah itu ya mereka semua jalan-jalan tuh keliling kerajaan. Tapi Nares sama sekali nggak bisa menikmati jalan-jalannya itulah. Karena ya tegang banget suasana di kerajaan Elf. Sedangkan Diablo ya dia biasa aja gitu. Karena ya dia udah tahu kondisi kerajaan Elf itu kayak apa. Dan Vera yang ngerasa kalau Nares yang kelihatannya kurang nyaman gitu ya. Akhirnya cerita kenapa suasana di kerajaan Elf lagi tegang. Dan awalnya pelayan Vera itu nggak setuju kalau Vera mau cerita ke Nares. Tapi dia nggak bisa berbuat banyak, toh statusnya dia kan cuma pelayannya Vera. Nah, dari ceritanya Vera, kenapa kerajaan Elf itu bisa tegang kayak gitu, itu semua disebabkan sama kondisi Ratu Elf yang lagi sakit parah. Bahkan ya bisa mati kalau nggak segera diobatin. Karena setiap hari kondisi si Ratu Elf itu makin parah gitu. Terus mereka juga udah nyari dokter, tapi nggak ada satupun dokter yang bisa nolong Ratu Elf. Makanya ya suasananya lagi tegang banget, karena kalau sampai Ratu Elf mati itu bakal ada perselisihan antar klan. Ditambah anak sang ratu itu masih kecil gitu kan, belum bisa gantiin posisi ibu mereka. Dan pasti banyak orang yang bakal memanipulasi dua anak si Ratu Elf. Sedangkan Raja Elf, keberadaan dia saat ini nggak diketahui karena ya sekitar 10 tahun yang lalu gitu kan, Raja Elf sempat melindungi kerajaan dari serangan monster laut dengan cara membuat sebuah barier. Dan setelah kejadian itu, keberadaan Raja Elf menghilang. Nah, setelah dengar ceritanya Vera, Nares ngerti gitu kan, kalau badai yang mengelilingi kerajaan Elf itu disebabkan karena Raja Elf yang membuat barier untuk melindungi satu kerajaan dari serangan monster laut. Tapi karena sihirnya nggak sempurna, bukan barier yang tercipta, melainkan badai. Nah, setelah beberapa hari Nares sama Diablo di kerajaan Elf, mereka itu tinggal gitu kan di mansionnya Pharrell. Dan awalnya Nares nggak terlalu peduli juga gitu kan sama masalah yang terjadi di kerajaan Elf. Karena ya tujuan dia itu adalah mencari orang yang manggil dia ke Isekai, bukan terlibat sama masalah di kerajaan Elf. Tapi semuanya berubah waktu semua undead-nya itu pulang dan ngasih tahu semua informasi yang mereka dapat di kerajaan Elf. Mereka ngasih tahu kalau mereka itu nemuin bekas lingkaran sihir teleportasi, dan itu lingkaran sihir yang biasa digunakan untuk mensummon makhluk hidup. Dan karena hal itu gitu kan, karena informasi itu, Nares jadinya kayak wah gua harus terlibat nih sama urusan kerajaan Elf gitu kan. Yang akhirnya Nares itu diskusi sama Diablo soal Ratu Elf. Dan ya karena Diablo itu masih ada utang ke Nares soal Ratu Vampir gitu kan. Jadi ya dia nurutin permintaannya Nares. Nah, Nares itu nyuruh Diablo buat bilang ke Pharrell kalau Nares adalah dokter yang udah nyembuhin penyakit Ratu Vampir. Dan setelah Diablo ngasih tahu Pharrell kalau si Nares itu adalah dokter yang menyembuhkan Ratu Vampir gitu kan, sambil ngasih bukti juga, Nares dibawa sama Pharrell buat keliling kerajaan sambil nyembuhin berbagai orang. Karena ya si Pharrell mau ngelihat sendiri nih skill healingnya Nares tuh kayak apa. Dan setelah Pharrell ngelihat sendiri skill healingnya Nares, Pharrell nyuruh Nares buat ikut pertemuan 4 bangsawan Elf yang bakal diadakan 2 minggu dari sekarang. Nah, selama 2 minggu itu Nares gitu kan nyari informasi soal 4 bangsawan Elf. Ya kayak biasa dia make undead-nya. Dan selama 2 minggu itu Nares juga pergi ke lingkaran sihir teleport yang dibilang sama undead-nya waktu itu, yang ya tempatnya ada di tengah-tengah hutan yang sepi, dan di situ juga ada danau sama pohon yang mulai menghitam. Dan Nares kaget banget gitu karena apa yang disampaikan sama undead-nya itu benar, kalau lingkaran sihir itu adalah lingkaran sihir teleport yang dimana buat ngesaman makhluk hidup. Dan pas Nares nyium baunya, bau dari lingkaran sihir itu sama kayak bau lingkaran sihir teleport yang manggil dia. Jadi kan waktu dia dipanggil itu ada bekas lingkaran sihirnya. Nah, pas Nares nyium baunya ya itu baunya sama kayak bau lingkaran sihir yang dia cium di kerajaan Elf. Dan satu-satunya cara buat mengetahui siapa yang membuat lingkaran sihir ini adalah bertanya ke Ratu Elf, karena kemungkinan cuma dia yang mengetahui siapa pembuatnya.
Nah, pas pertemuan dengan 4 bangsawan, Pharrell ngenalin Nares sebagai dokter yang bisa nyembuhin Ratu Vampir. Dan Pharrell bilang, dia bisa menjamin skill healingnya Nares. Tapi ya bangsawan elf yang lainnya yaitu Arion, Clara, sama Noah ya nggak percaya dong. Cuma ya setelah debat panjang lebar gitu kan, akhirnya mereka setuju Nares menemui Ratu Elf. Tapi dengan catatan Nares bakal diborgol dan dikawal sama para penjaga. Karena ya mereka takut gitu kalau Nares ngebunuh Ratu Elf. Soalnya ya Ratu Elf nggak bisa apa-apa, dia cuma bisa berbaring doang di tempat tidur. Ya Nares mah setuju aja selama dia bisa dapat informasi siapa orang yang manggil dia ke Isekai. Dan diborgol mah bukan masalah bagi Nares. Setelah itu cerita berpindah ke Nares yang ngelihat kondisi Ratu Elf yang tubuhnya gitu kan udah digrogotin sama penyakitnya. Jadi ya tubuhnya Ratu Elf itu udah mulai menghitam tuh. Bahkan ya Nares bisa nyium bau kematian yang pekat banget dari Ratu Elf. Tapi dia juga bisa nyium bau lainnya tuh. Jadi ya si Ratu Elf itu nggak bakal mati, tapi juga nggak bakal sembuh juga. Mau dunia jungkir balik sekalipun gitu kan, selama sumber masalahnya nggak diselesain, Ratu Elf kagak bakal sembuh. Habis itu Nares nanya gitu kan ke 4 bangsawan apakah ada kejadian aneh gitu sebelum Ratu Elf sakit. Dan mereka bilang ada satu hal aneh, yaitu danau kehidupan yang ada di hutan elf itu tercemar. Nah, Nares pengen ngeliat tuh kondisi danau kehidupan itu kayak apa gitu kan. Tapi ya jelas gitu ditentang sama 4 bangsawan elf. Mereka bilang itu tempat udah jadi tempat terlarang karena udah tercemar dan bisa membunuh orang secara perlahan. Tapi ya Nares santai aja terus bilang, apa kalian gak percaya nih sama skill gua? Selama ada gua gak bakal gue biarin satu orang pun mati. Dan karena omongan itu, Pharrell setuju buat ngebawa Nares ke danau kehidupan. Karena ya dia udah ngeliat sendiri gitu skill healingnya Nares kayak apa. Walaupun dia ditentang gitu sama 3 bangsawan elf lainnya yang jadinya gitu kan. 3 bangsawan elf itu ya kan selain si Pharrell itu cuma nganter Nares, Pharrell, Diablo, dan Vera sampai depan hutan elf. Dan mereka berempat itu bakal pergi ke danau kehidupan yang ada di tengah-tengah hutan elf. Nah pas mereka sampai sana gitu kan Nares nggak kaget karena lokasinya ya lokasi lingkaran sihir teleport yang dia kunjungi tempo hari. Dan ya dia udah menduga semua itu, terutama ada bau yang sama dari Ratu Elf sama danau kehidupan. Habis itu Nares nanya gitu kan soal pohon yang ada di tengah-tengah danau kehidupan. Dan Pharrell ngasih tahu kalau pohon itu adalah pohon kehidupan. Nah Nares nanya, danau kehidupan itu terhubung sama Ratu Elf kan? Dan pohon kehidupan itu terhubung sama Raja Elf yang diiyain sama Pharrell dan Vera. Terus Nares ngasih tahu kondisi Ratu Elf itu mungkin bisa diselamatkan dengan cara memurnikan danau kehidupan. Ya Pharrell sama Vera seneng dong gitu. Tapi mereka langsung shock pas Nares bilang tapi itu nggak berlaku ke Raja Elf. Habis itu Nares terjun gitu kan ke danau kehidupan yang udah tercemar dan dia bilang semua ini ulahmu kan Raja tidak salah maksudku pohon kehidupan. Wah di situ Pharrell sama Vera itu shock dong pas tiba-tiba mereka dengar suara Raja Elf yang keluar dari pohon kehidupan. Sedangkan Diablo yang emang dia itu jenius gitu kan, dia paham sama situasi saat ini. Abis itu Nares bilang, aku yakin kalian gak ngerti sama apa yang lagi terjadi, tapi nanti akan aku jelaskan. Sekarang kalian pergilah dari sini dan setelah wilayah ini dimurnikan, bawa 3 bangsawan lain ke sini dan dia bakal jelasin semuanya. Nah, Pharrell sama Vera itu masih gak bisa bereaksi tuh. Jadinya ya Diablo itu langsung ngebawa mereka secara paksa buat keluar hutan elf. Dan setelah mereka pergi, Nares bilang, sejak awal dia udah curiga dengan bau dan keberadaan pohon kehidupan yang mirip kayak badai yang mengelilingi kerajaan elf. Dan pohon kehidupan bilang, Nares adalah anomali yang harus dimusnahkan karena mengganggu rencananya. Yang ditanggepin sama Nares, rencana jadi dewa kah? Dengan cara ngorbanin kerajaan elf dan keluarga sendiri? Bukankah kau udah gila? Pohon kehidupan bilang, Nares itu nggak tahu gimana rasanya jadi dewa. Dan Nares itu malah menyeringai terus bilang, jadi dewa, biar kutunjukkan padamu dewa itu seperti apa. Seketika suasana di kerajaan elf itu langsung berubah drastis. Bahkan cuaca itu juga ikutan berubah gitu. Dan Diablo, Pharrell sama Vera yang udah kumpul lagi gitu kan sama 3 bangsawan lainnya itu shock dan merinding banget pas ngerasain atmosfer yang dikeluarin Nares yang bisa mereka rasain dari luar hutan elf. Bahkan mereka itu sampai ngebatin kalimat yang sama, apa ada makhluk hidup yang punya atmosfer semengerikan ini?
Dan orang pertama yang sadar dari syoknya adalah Arion, yang langsung nyuruh semua orang yang ada di situ termasuk Hera, para penjaga, dan Diablo buat ngebikin barrier yang mengelilingi hutan elf biar pancaran kekuatannya Nares itu nggak sampai ke kota elf. Nah, setelah 30 menit Nares gelut ngelawan pohon kehidupan, Nares berhenti nyerang dan dia bilang dia nggak suka sama cara pohon kehidupan atau Raja Elf melindungi kerajaan dengan cara ngorbanin dirinya sendiri. Lah, Raja Elf kaget dong, Nares tahu rencananya gitu. Padahal dia dari tadi udah sok-sokan jadi antagonis gitu. Nares bilang kalau rencana pohon kehidupan atau Raja Elf adalah menyelamatkan Ratu Elf dengan cara menghisap racun yang mencemari danau kehidupan. Kemungkinan yang mencemari danau kehidupan adalah sihir pemanggilan itu. Nares bilang gitu sambil nunjuk lingkaran sihir teleport yang gak jauh dari danau kehidupan. Tapi pohon kehidupan atau si Raja Elf itu bilang bukan karena sihir teleport. Dan dia jelasin lingkaran sihir itu atau lingkaran sihir teleport yang ada di dekat danau kehidupan itu dibuat sama sahabatnya Raja Elf yang bernama Fate. Nah, Fate itu adalah dewa yang jadi buronan di Celestia, tempat tinggal para dewa. Nah, waktu itu setelah perang 7 ras gitu kan, Fate yang udah jadi buronan gitu itu tinggal di hutan elf. Sampai suatu ketika pohon kehidupan itu bilang ke Fate kalau dia itu pengen punya tubuh dan bisa hidup layaknya elf pada umumnya. Dan karena hal itu, Fate ngebantu pohon kehidupan biar punya tubuh dengan cara ngesaman mayat elf. Abis itu, jiwa yang ada di pohon kehidupan dipindahin sama Fate dari pohon kehidupan ke dalam mayat elf itu. Tapi itu semua malah jadi bencana bagi kerajaan elf. Karena puluhan tahun kemudian setelah Fate pergi dari hutan elf, dan pohon kehidupan udah jadi Raja Elf, ada dewa yang turun dari Celestia dan nyari Fate. Nah, dewa itu nemuin petunjuk tuh soal sihir Fate di dalam hutan elf. Dan dia kesel karena elf kagak ngasih tahu keberadaan Fate yang sempat tinggal di hutan elf. Dan dia berniat buat ngancurin kerajaan elf tuh. Tapi karena ada perjanjian 7 ras, dia nggak bisa nyerang kerajaan elf secara langsung karena dia terikat dengan kontrak. Jadi setiap dewa itu terikat kontrak nggak bisa nyerang 6 ras lainnya selama ras itu nggak nyerang dewa duluan. Dan karena hal itu, dewa yang nyari Fate tadi itu jadinya mencemari danau kehidupan yang merupakan sinkronasi kehidupan dari Ratu Elf buat menyerang kerajaan Elf secara nggak langsung. Nah, abis itu Nares bilang gitu, karena hal itu juga Raja Elf ngebuat monster laut nyerang kerajaan Elf. Terus Raja Elf itu berdalih kalau dia menghilang atau mati waktu ngebuat barrier yang melindungi kerajaan. Apalagi barriernya bukan barrier yang sempurna gitu. Jadi orang-orang bakal percaya lah kalau misalnya Raja Elf mati atau Raja Elf menghilang. Dan habis itu ya Raja Elf itu balik ke tubuh aslinya yaitu pohon kehidupan. Dan mulai menghisap racun yang ada di danau kehidupan. Makanya Ratu Elf itu sampai sekarang masih bisa bertahan. Habis itu Nares nanya tuh soal keberadaan Fate dan pohon kehidupan itu jawab dia udah ditangkap sama Celestia beberapa tahun yang lalu. Dan Nares yang denger itu bingung dong karena ya dia sendiri aja baru sampai di Isekai belum ada 1 tahun. Tapi Fate itu udah ditangkap beberapa tahun yang lalu. Jadinya ya ada suatu hal yang mengganjal gitulah di dalam pikirannya Nares. Kok bisa Fate manggil dia padahal Fate sendiri itu udah ditangkap sama Celestia. Tapi ya setidaknya dia nemuin petunjuk nih. Dan Nares itu nanya gitu, cara naik ke Celestia itu gimana? Dan kalau kata pohon kehidupan, buat orang dataran gitu kan kayak mereka, pengen pergi ke Celestia satu-satunya cara adalah lewat portal teleportasi yang ada di kerajaan manusia. Nah, setelah dapat semua informasi yang dibutuhkan, Nares ngebersihin tuh, lebih tepatnya sih menghisap ya semua racun di danau kehidupan dan juga pohon kehidupan. Terus Nares juga ngesamen satu mayat yang bentukannya kayak mayat elf gitu. Tapi ini mayat beneran ya, bukan mayat hidup. Yang mana ya itu Nares samen buat si pohon kehidupan. Kalau pohon kehidupan mau balik jadi elf lagi atau mau balik jadi Raja Elf. Dan terakhir, Nares jentikin jarinya yang seketika itu menghentikan badai di sekitaran kerajaan elf. Dan diganti sama barrier transparan super padat. Nah, Nares bilang anggap itu semua sebagai hadiah dari dia ke Raja Elf karena udah ngasih dia informasi yang sangat berguna.
Dan abis itu, Nares ngeluarin sayap naganya yang ukurannya dia perkecil tuh. Dan dia bilang, tolong sampaikan maafku pada mereka semua yang bakal datang ke sini karena pergi tanpa pamit. Terutama ke Diablo dan Pharrell yang udah ngebantu dia sampai sejauh ini. Dan abis itu Nares langsung terbang ninggalin kerajaan elf dengan kecepatan tinggi. Dan kalau lu mau cerita Nares ini cepat lanjut, lu bisa donasi ke traktir ID gua yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang nanti kalau campaignnya udah terpenuhi gitu kan ya, lu bisa lihat sendiri targetnya berapa. Kalau targetnya udah terpenuhi, gue bakal upload cerita Nares part 4. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana menurut lu nih Cuk soal cerita kali ini, apakah bagus atau tidak? Coba tulis jawaban lu di kolom komentar, karena ya gue mau tahu tanggapan lu. Dan kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Dan ya jangan lupa dan kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol. Dan kalau lu suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kok Cuk buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.